Yang pertama, saya tidak ingin menyenangkan semua yang hadir di sini kalau saya bicara, karena memang itu tipikal saya. Saya ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa, anak-anakku semua, jangan terpengaruh dengan dirty food yang kemudian juga banyak diplesetkan menjadi dirty provokator. Ya, jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya amat-amat. PDIP bagusnya jadi oposisi dia bagus, tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Soal kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silakan masuk. Asal bisa bawa kursi itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang endorse si Samsul siapa? Partai politik. Yang endorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut kok Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, mau PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangi untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat, bukan untuk partai politik, bukan untuk partai politik. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut
ikut-ikut semua mengesahkan. Bansos itu disahkan oleh PDIP, IKN disahkan oleh PDIP, dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu. Apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua? Kita benerin, ya. Jangan endorse partai politik itu, jangan endorse lah. Nah, beliau ini loh endorse, ya. Endorse Fadina Singka, Profesor Fadina Singka, endorse untuk menjadi anggota DPR. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral dan melakukan pelecehan seksual masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang, suara terbanyak. Gila kan? Di dapil saya sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. PDIP punya bupati, Nasdem punya bupati, PAN punya bupati, semua partai politik punya bupati, dan mereka semua bisa nunjuk KPPS kok. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua, maaf bos. Semua itu fakta, anak-anakku, itu fakta. Itu fakta. Semua KPPS ya itu ditunjuk oleh bupati, ditunjuk oleh camat. Mungkin kecuali beliau enggak kali ya. Tapi kalau yang lain iya. Maka kemudian yang dilakukan apa? Ya perintah bosnya, perintah yang nunjuknya. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan, nggak bisa bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis, coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentah-mentah, nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar, harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya, kan gitu mbak. Partai politiknya benerin dulu. Ini Pak Golkar ada di kabinet. Sampai hari ini Nasdem juga belum keluar dari kabinet. PDIP nggak keluar dari kabinet. Ngomong pemerintah salah, begini, begono, begini. Dia sendiri melakukan kesalahan. Saya ngomong begini, saya berani kenapa? Ada satu Pak Jika yang ingin saya sampaikan dengan Bapak yang saya sangat hormati. Kalau di DPR itu Pak JK, kalau mau nyolong diem, kalau nggak nyolong baru boleh ngomong, gitu Pak JK. Di DPR itu saya mendapatkan istilah itu. Irma, kalau kamu kritis, kamu jangan nyolong. Tapi kalau kamu mau nyolong, kamu diem-diem aja, jangan ngomong-ngomong. Jadi aja follower. Itu yang terjadi sekarang. Rusak parlemen kita ini.